Saya Profesor Dr. Hewan Charles Ragatabu, MSc, PhD. Saya guru besar di Departemen Patologi Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Resistensi, kapan orang bilang resistensi? Kalau orang memberikan antibiotik X dengan dosis, dengan macam-macam saja, kita sederhanakan antibiotik tertentu, kemudian untuk mengobati misalnya saja penyakit tertentu, misalnya saja coli, ada penyebabnya ya, bakterinya. Nah, kalau kita berikan, ini dia bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri ini, sehingga ayam atau bisa menekan atau mencegah ya, kematian, timbulnya kematian, atau gejala klinis, atau gangguan produksi, atau gangguan pertumbuhan. Nah, ini biasanya macam gitu. Misalnya dia setelah berikan hari pertama, oh mungkin ada penurunan kematian. Hari kedua lebih menurun lagi. Hari ketiga mungkin gejala diare mungkin hilang, gejala ngorok mungkin hilang. Hari keempat ini sudah mulai nggak ada. Misalnya hari kelima habis selesai, oh dia sudah makannya, nafsu minumnya sudah mulai tumbuh lagi macam gitu. Itulah, jadi antibiotik tertentu yang bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga gejala pada ayam, gangguan kesehatan pada ayam bisa diatasi. Ini kita sebut dengan dosis dan lama pemberian. Ini antibiotik dia mempan. Nah, pada saat antibiotik ini tidak lagi bisa menghambat atau membunuh bakteri ini, sehingga ayam nggak sembuh dari penyakit tertentu, itu kita sebut, orang bilang resistensi. Itu secara klinis. Tapi resistensi harus dibuktikan dengan analisis laboratorium, yang ambil orang isolasi, misalnya ayamnya sakit, isolasi bakterinya, kemudian dia uji dengan antibiotik, atau yang orang sebut uji sensitivitas antibiotik. Nah, dia ambil itu, kemudian dia ambil contoh antibiotik, pakai disk namanya, nanti dilihat mana yang masih sensitif, mana yang sudah resisten. Itu uji yang paling objektif, yang paling benar. Nah, kebanyakan di lapangan tidak semua orang punya akses ke lab. Nah, sekarang kapan orang beri? Kadang-kadang juga orang karena berikan antibiotik itu ada syaratnya, Pak. Nah, pertama kali harus sesuai dengan penyakitnya. Jangan sampai obat sakit gigi dikasih untuk sakit perut, ada nyanyian kan, sesuai penyakitnya. Yang kedua, pemilihan antibiotik yang tepat untuk penyakit tertentu. Karena antibiotik bukan peluru ajaib, dia ada yang khusus, spektrum khusus, spektrum sempit orang bilang gitu, atau spektrum luas, macam-macam. Ada hanya bisa bunuh gram negatif bakteri tertentu, ada juga bisa semua, tapi kalau parah penyakitnya. Itu yang kedua, pemilihan jenis antibiotik. Kemudian bagaimana dia berikan, lewat air minum, lewat pakan. Apa semua ayam dalam kelompok ini mendapat dosis yang sama? Kita ngomong operasi besar, Pak, bukan hanya 1-2 ekor. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan mungkin. Ini cara pemberian. Kemudian lama pemberian. Ini juga harus kita lihat semua. Nah, inilah yang intinya. Kemudian juga derajat keparahan penyakit. Kalau masih awal, mungkin dia mungkin sembuh. Kalau dia sudah sedang, mungkin 50-50. Kalau sudah parah, dia mungkin tidak ada kesembuhan. Nah, kadang-kadang tadi orang salah dalam diagnosis, dia bilang resistensi. Makanya saya bilang harus dibuktikan dengan uji laboratorium. Mungkin dia cara pemberiannya nggak tepat, nggak larut semua itu obat dalam air. Semua ayam nggak dapatkan dosis sembuh, ini juga nggak sembuh. Orang tafsirkan resistensi. Kemudian yang ketiga tadi, penyakitnya sudah parah, nggak bisa sembuh lagi, orang bilang juga resistensi. Nah, inilah. Kemudian juga ayam nggak mau makan, nggak mau minum, supaya sembuh dia harus makan dan minum, cari jalan, tadi kasih multivitamin, supaya nafsu makannya kembali. Nah, sehingga untuk menentukan resistensi, dia harus dibuktikan dengan uji laboratorium, bukan saja dari lapangan. Nah, sebetulnya sebelum terjadi resistensi ada tahapan. Ambil contoh saja, antibiotik tertentu untuk membunuh coli, misalnya bakteri Escherichia coli. Dia mungkin butuhnya dosis, ini semisal ya, 100 mg per liter misalnya. Ini dia sudah sembuh, dikasih selama 5 hari. Dia sudah sembuh.
Tetapi kalau dia mulai toleran, antibiotik toleransi, ini 100 mg per liter, ini nggak cukup. Mungkin harus dia naikkan jadi 150 mg. Dosisnya harus dinaikkan. 5 hari mungkin nggak cukup, dia harus perpanjang sampai 7 hari. Baru ada sembuh. Ini kita sebut antibiotik toleran. Nah, kalau kita sudah naikkan dosis, kemudian tambah lagi sampai 7 hari, nggak mau sembuh, mungkin orang curiga jangan-jangan sudah resistensi, tapi harus dibuktikan dengan uji sensitivitas antibiotik di laboratorium, itu yang menentukan apakah sudah resisten atau tidak. Dan antibiotik yang dipakai untuk uji disknya harus sesuai dengan yang digunakan di lapangan. Jadi bisa diekstrapolasikan bahwa ini betul aja harus uji apa di sini cocok dengan lapangan. Kira-kira prosesnya resistensi seperti itu.